Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untaian yang sangat berharga bagi seorang manusia yang sangat dhaif mengharapkan pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untaian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dirinya bahwa kita tidak memiliki apapun. Selanjutnya kita senantiasa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah, kebaikan yang terus diberikan kepada kita sekalian, sehingga detik ini kita masih diberikan umur panjang, kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan senantiasa di dalam ketaatannya. Orang yang bersyukur senantiasa mengingatnya. Orang yang bersyukur akan senantiasa memperbaiki setiap amal ibadahnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tambahkan nikmat yang ada dalam diri kita, sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam sebuah hadis qudsinya. Ahlu syukri, ahlu ziyadati. Orang-orang yang pandai bersyukur kepadaku, maka dialah orang-orang yang akan ditambahkan nikmat yang ada dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita terus bertambah nikmat kita, bertambah pula keberkahan kita, bertambah pula kebaikan dan rahmat yang Allah berikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, orang yang bersyukur senantiasa dalam ketaatan akan senantiasa mengindikasikan dirinya untuk terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan setiap ketaatan, kewajiban yang senantiasa digariskan. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, Rasulullah SAW senantiasa berikan kepada kita berupa tuntunan. Maka berharap kita menjadi manusia-manusia yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan berbagai kewajiban, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa yang akan menyengsarakan kepada kita sekalian. Maka orang yang pandai menjalankan ketaatan, menjauhkan segala bentuk keburukan dan kemaksiatan serta dosa yang akan memurkakan kepada dirinya, maka dia akan senantiasa menjadi manusia-manusia yang berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu ta'ati, ahlu karomati. Orang-orang yang berada dalam ketaatanku, dialah orang-orang yang terus-menerus mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga diri kita dari segala bentuk kemurkaan, menghiasi diri kita dengan segala bentuk ketaatan. Imam Nawawi menyampaikan dalam sebuah kitab Nasahihul Ibad, beliau mengatakan at-taqwa al-ihtirazu bi ta'atillahi an 'uqubatihi. Orang yang bertakwa adalah dia senantiasa menghiasi dirinya dengan ketaatan-ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dirinya dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari demi hari, waktu demi waktu, silih berganti, ketakwaan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah
perkenankan kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan dunia ini senantiasa terkadang melupakan kita atau bahkan mungkin melalaikan kita, sehingga kita sangat minim melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan pun juga minim yang akan kita raih. Ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita pun juga minim yang kita dapatkan, sehingga amalan kita senantiasa sangat sedikit selama kita hidup di muka bumi ini. Maka tiada lain yang kita harapkan hanyalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya ilmu akan senantiasa menjadikan diri kita semakin banyak taat kepada Allah. Barokahnya amal ibadah yang kita lakukan akan semakin nikmat yang akan kita jalankan. Maka ketika kita hidup di negara kita yang kita cintai ini, Republik Indonesia, yang senantiasa kita cintai bersama, akan menjadi keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki masyarakat kecil, memiliki keluarga kecil yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dalam diri kita adalah bagaimana keberkahan datang untuk kita, bagaimana keberkahan kita dapatkan, bagaimana keberkahan kita raih sebesar-besarnya. Maaf, banyak orang yang melimpah harta bendanya, tapi dia tak mampu memanfaatkan harta-hartanya. Memiliki keluarga, anak, cucu dan seterusnya, tapi tak ada anak satupun yang memberikan kebahagiaan di dalam dirinya. Rezeki yang dia dapatkan senantiasa rezeki yang terus menerus membuat gelisah dirinya. Semakin hari semakin merasa kurang dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, karena keberkahan belum didapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat ke-7 surat Al-A'raf, yang khatib sampaikan dalam mukadimahnya ayat ke-96, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau satu penduduk beriman dan bertakwa. Hadirin selanjutnya yang berbahagia, Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya makna amanu wattaqau adalah amanat qulubuhum bima ja'at rusul. Orang-orang yang merasa tenang ketika Rasulullah SAW datangkan kepadanya risalah. Rasul memberikan kepada kita risalah Islam sebagai ajaran yang senantiasa kita peluk, ajaran yang senantiasa kita pertahankan sampai akhir hayat. Rasul mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Rasul mengajarkan kepada kita untuk mendemarkan harta yang kita miliki. Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran yang senantiasa kita hadapi. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Rasul mengajarkan. Maka jikalau kita merasakan tenang dengan apa yang dibawakan oleh Rasul kepada kita, berarti kita termasuk orang yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir amanu wattaqau, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mengapa kita perlu barokah? Mengapa kita perlu berkah? Dalam pernyataan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam sebuah makalahnya, beliau mengatakan, habbatun idza barakal maula tulaqi hubub. Satu biji saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul barokah-barokah yang lainnya. Kalau hari ini kita duduk sejenak mendengarkan nasihat-nasihat, firman-firman Allah,
sabda Rasulullah SAW, hikmah-hikmah para ulama-ulama, kemudian kita masukkan dalam nasihat dalam diri kita, berharap akan datang sebuah kebaikan untuk kita. Maka ketika duduknya kita sesaat ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul barokah-barokah yang lainnya. Kalau hari ini kita sedekah dengan 1 rupiah, maka akan Allah berikan ganti dengan rupiah-rupiah yang lainnya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga mencari ma'isyah, mencari rezeki, mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah, memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak, ketika datang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarga akan menjadi tenang. Keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang akan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Maka lingkungan akan terwujud menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barokah, pentingnya barokah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan yang namanya barokah adalah ziyadatul khair. Orang yang semakin bertambah kebaikannya, orang yang semakin bertambah ketaatannya, dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumat yang berbahagia, maka indikasi orang yang penuh dengan keberkahan, ulama mengatakan adalah nikmat fil ibadah. Orang yang penuh dengan keberkahan di dalam dirinya, maka dirinya akan nikmat di dalam ibadahnya. Ibnu Mubarak beliau mengatakan, aku merasakan nikmat di dalam membaca Al-Quran setelah aku melatih diriku selama 20 tahun. At-Tabah Al-Ghulam beliau mengatakan, saya merasakan nikmat di dalam sholat malamku setelah aku melatih diriku sebanyak 20 tahun. Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu berkata, aku pun juga merasakan nikmatnya membaca Al-Quran setelah melatih diriku membaca Al-Quran selama 20 tahun. Hadirin sekalian yang berbahagia, sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa banyak kita mensedekahkan harta-harta yang Allah titipkan? Sudah berapa jumlah rakaat yang kita dirikan di setiap waktu-waktu malam kita? Maka dengan banyaknya kita melatih diri kita, berharap akan semakin nikmat yang kita jalankan, semakin nikmat yang kita dermakan, semakin nikmat interaksi kita dengan sesama saudara-saudara kita, maka ini akan muncul sebuah keberkahan di dalam diri kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa jadikan kita manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang setetes mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga muncul tetesan-tetesan yang lainnya yang bernilai kebaikan, kemaslahatan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasul pun selalu berdoa kepada kita sebagai umatnya, mendoakan kita sebagai umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkahi umat-umatku di waktu paginya. Rasul tidak berdoa dengan tambahnya harta. Rasul tidak mendoakan dengan bagusnya predikat. Atau Rasul juga tidak berdoa dengan banyaknya yang kita dapatkan. Tapi Rasul mendoakan kita dengan bertambahnya barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita penuh berkah, keluarga kita penuh berkah, hadirnya kita penuh berkah, sehingga Allah jadikan kita manusia yang penuh dengan kebaikan di dunia, bahagia selamat nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.